Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pembukaan Kongres keempat PDIP di Bali Kamis kemarin kini mulai menggelitik sejumlah kalangan. Pasalnya, penggunaan kata-kata tersirat dalam pidato sang Ketua Umum tersebut telah menuai tanda tanya besar untuk sekedar mengetahui lebih jauh siapa dan apa gerangan yang dimaksud dalam pidato itu. Misalkan, di antaranya Megawati menyebut-nyebut soal keberadaan penumpang gelap dalam barisan kelompok pendukung pemerintahan Jokowi. Para pendompleng ini disebut-sebut berwajah kerakyatan namun memiliki hasrat kekuasaan dan ingin menguasai sumber alam negara. Lalu siapakah para penumpang gelap yang dimaksud itu? Tentu masih tanda tanya besar. Tak hanya itu, sang Ketua Umum juga menyebut-nyebut keberadaan kelompok oportunis yang kini berupaya melakukan tindakan deparpolisasi untuk kemudian menyalip di tikungan. Artinya, ada kelompok yang kini tengah berupaya untuk mengeliminir dan mengkerdilkan peran, posisi, dan pengaruh partai politik dalam lingkar kekuasaan presiden, untuk lantas mengambil alih posisi dan pengaruh penting itu di pemerintahan. Publik pun lantas bertanya, siapakah mereka itu? Kemudian, yang tak kalah sengitnya, menjelang di penghujung pidato, Megawati memaparkan mengenai pengalaman politiknya. Ia menyebut-nyebut bahwa ia berulang kali ditusuk dari belakang dan dikhianati oleh orang-orang yang haus dengan kekuasaan. Siapakah gerangan mereka? Lagi-lagi, sejauh ini tak ada jawaban yang memuaskan untuk mengetahui siapa gerangan yang dimaksud. Kini publik hanya bisa menerka dan melirik dengan penuh kecurigaan ke sejumlah pihak di lingkaran pemerintah maupun pendukung pemerintah. Tentu hanya sekedar mencari jawaban atas kata-kata tersirat pidato Ketua Umum Parpol Utama pendukung pemerintahan Jokowi JK itu. Ya, pemirsa, kali ini giliran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang membuat sensasi. Kata-katanya yang tersirat dalam pidato pembukaan di Kongres keempat PDI Perjuangan itu seolah-olah mengisyaratkan autokritik ke lembaga pemerintahan yang kini dipimpin oleh Joko Widodo selaku presiden yang juga kader PDI Perjuangan. PDIP selama ini dikenal sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah yang menyokong dan melindungi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Tapi baru kali ini PDI Perjuangan melalui ketua umumnya sendiri mengeluarkan statement yang bersifat peringatan dan koreksi terhadap pemerintahan yang dikawalnya. Tapi sayang pemirsa, penggunaan kata tersirat dalam pidato tersebut kini justru menuai tanda tanya dan kecurigaan di ranah publik. Publik kini malah penasaran dan bertanya-tanya tentang arti dari kata-kata yang tersirat itu. Baik pemirsa, kita akan mendiskusikan hal ini dengan narasumber yang sudah kami undang ke studio, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan juga redaktur eksekutif dari majalah Tempo Budi Setiarso. Selamat sore Bapak-bapak sekalian. Selamat sore. Terima kasih bergabung sama kami, dan juga pemirsa saya ingatkan Anda bisa turut berpartisipasi dalam dialog kita pada kesempatan kali ini. Silakan Anda menghubungi telepon kami di 021 529 00311 atau silakan kirimkan SMS di nomor 0812 819 12571. Anda pengguna akun sosial media bisa mention kami via Twitter di @berita1tv atau Facebook kami di Berita1TV. Bisa juga mention ke Twitter saya, @DoniTheKaiser. Ini jualan Twitter, promosi. Oke, Pak Ikrar, siapa yang nikah Mega? Terus terang saya juga nggak tahu ya, karena kalau dikatakan bahwa ada yang menikah Mega, lalu orang jadi bertanya, apakah itu orang dalam kabinet atau di luar kabinet? Dan kalau kemudian banyak orang mencurigai apakah itu yang dimaksud adalah trio singa itu ya, trio macan. Juga disebut trio macan ya, yaitu Seskap Andi Wijayanto, kemudian Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala staf presiden, dan kemudian juga Rini Sumarno yang sekarang juga menjadi Menteri BUMN ya. Dan jadi pertanyaan kita adalah, kalau kita lihat Rini maupun Andi kan udah menjadi tim cukup lama, bahkan sebelum Pilpres. Betul. Kan?
Kemudian Luhut Binsar Panjaitan ketika pemilu presiden dia juga sudah cukup aktif di situ ya, walaupun memang mungkin tidak terang-terangan, tapi begitu dia menyatakan terang-terangan bahwa dia mendukung Jokowi JK, itu kan dia juga menjadi aktivis di dalam tim sukses dalam tadi kutip pemenangan pemilu. Nama-nama ini kan juga aktif di rumah transisi Jokowi kan? Betul ya. Jadi kalau kita lihat di Cemara 19 ataupun dimanapun mereka berkantor ya, baik itu apakah yang di Kuningan di Mega Kuningan kan juga mereka juga sudah mulai aktif juga ya. Dan Rini sendiri kan bukan orang baru di PDIP ya. Maksud saya sejak 99 atau sejak Megawati menjadi presiden pun ataupun wakil presiden itu dia juga sudah aktif dekat dengan Megawati. Makanya kemudian kalau ada yang dikatakan menusuk dari belakang, lalu siapa penumpang gelap itu juga siapa kan gitu. Nah, artinya menusuk dari belakang atau penumpang gelap itu kan bukan berarti orang itu tidak dikenal. Bisa saja orang-orang yang selama ini berada di lingkungan Megawati sendiri. Andi Wijayanto kan orang yang dikenal sejak kecil Megawati, katanya dulu gendong-gendong dia. Kemudian Rini Sumarno adalah orang yang satu-satu dari sedikit orang yang bisa tidur di kamarnya Bu Mega itu sendiri. Justru itu ya, dan karena kedekatan itu ya, saya tidak percaya kalau kemudian dua orang itu menjadi orang yang musuh dalam selimut dari belakang ya, dari belakang. Atau musuh dalam selimut. Kenapa demikian? Karena Andi itu kan Anda tahu dia adalah anaknya Pak Tio Safei dan Tio Safei itu boleh dikatakan tangan kanannya Meda waktu beliau masih hidup ya. Betul. Dalam baik itu pemilu presiden 2004 maupun 2009 dan kemudian 2014 itu kebetulan beliau udah almarhum. Dan memang dia juga mengingatkan kepada anaknya kalau bisa dia juga bisa membantu PDIP, dia juga bisa membantu khususnya Megawati di dalam Pilpres dan sebagainya ya. Jadi itu, dan saya tidak yakin seorang Andi Wijayanto yang saya kenal baik ya, karena sama-sama kita dulu aktif dalam security sector reform ya, kemudian menjadi Brutus gitu ya. Dan saya tidak yakin benar. Kenapa demikian? Karena Andi itu tidak ada pekerjaan di kabinet pun, dia masih tetap memiliki pekerjaan yang cukup terhormat sebagai dosen. Dia bukan oportunis? Dia bukan oportunis. Kenapa bukan oportunis? Karena tadi saya katakan bahwa dia punya pekerjaan tetap sebagai dosen bidang hubungan internasional dan juga kajian militer, kajian strategis, kajian intelligence di Universitas Indonesia. Oke, tapi artinya begini Mas Budi, kalau misalnya Brutus ini adalah orang dalam lingkungan dekat, kan bisa saja orang-orang itu sudah dikenal, berada di area satu, cuma tidak dapat restu. Dikenal tanpa restu itu dianggap sebagai penikam. Ya, sekali lagi saya juga sama dengan Pak Ikrar. Saya tidak tahu betul siapa yang dimaksud. Ini kan kita meraba-raba dari sebuah pidato politik pembukaan Kongres yang sebenarnya kan terdiri dari beberapa hal kan. Pidato kalau kita lihat dari performa, saya kira Bu Mega kemarin cukup bagus. Mungkin karena pakai teleprompter dia ekspresif begitu ya. Iya, gesturnya juga Oke, terutama ketika membacakan puisi yang terakhir itu. Iya, dengan air mata. Dengan air mata. Tapi jangan lupa sebelumnya Pak SBY juga kayak begitu, tapi dikritik Bu Mega loh. Iya. Maksud saya di situ ada dia mungkin berusaha mengungkap kebesaran Soekarno, ayahnya. Lalu kemudian masuk ke ideologi yang dia ungkapkan panjang lebar tentang revolusi mental. Iya. Dan menurut saya yang paling penting justru di bagian yang terakhir, yaitu dia menganggap ada usaha untuk memisahkan partai dengan dengan kekuasaan yang dia sebut sebagai partai itu sebagai problem begitu ya. Nah, saya pikir kalau kita lihat kenyataan politik kan begitu ya. Jadi apa yang sekarang dipercaya oleh Pak Jokowi di istana itu kan banyak yang dipersepsikan sebagai orang-orang non partai. Ya. Jadi itu yang dimaksud penumpang gelap. Ya, saya kira tidak tahu apakah itu yang dimaksud atau memang ada personal-personal seperti yang sudah disebutkan Pak Ikrar tadi. Saya pikir atau mungkin juga gabungan dari itu. Kalau kita lihat kan betul Pak Andi Wijayanto, Bu Rini dulu hubungan dengan Bu Mega sangat dekat, tapi belakangan mungkin ada persoalan sehingga mereka terpisah dalam jarak yang sepertinya tidak ada jembatannya begitu ya. Ini aja bahasa sudah mulai puitis. Sehingga dalam beberapa kesempatan saya pikir Megawati juga menginginkan paling tidak 3 orang itu segera diganti dari kabinet. Iya, kalau Megawati sangat dekat dengan ketiga orang itu, kenapa minta diganti? Ini kan masalah restu ketua umum terhadap. Dan itu pernyataan sudah disampaikan kepada One Team Press, saya pikir untuk disampaikan kepada Presiden.
Ya, saya tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi dalam hubungan 3 orang ini kan. Kalau kita lihat berbagai tulisan yang juga dulu Tempo pernah memuatnya kan, kalau dulu Bu Mega berpergian ke luar negeri gitu selalu ada mengatur Bu Rini Sumarno. Juga Andi Wijanto juga ketika beberapa komunikasi politik juga selalu dia ada di sekitar Teuku Umar. Nah, tapi kenapa itu kemudian terpisah? Ya itu masih menjadi misteri. Atau kita sih bisa menduga-duga. Pihak lain yang bermain mengail di air keruh di antara 3 orang ini. Maksud Anda? Artinya sebenarnya ada intervensi atau pengaruh orang lain yang membuat hubungan mereka menjadi keruh. Ya mungkin. Tapi kalau kita lihat ya. Beberapa partai politik yang menjadi kendaraan Pak Jokowi kan juga tidak terlalu happy belakangan kan. Mungkin setelah mendapatkan beberapa pos, tapi setelah itu terputus komunikasi politiknya. Dulu mungkin Pak Surya Paloh bisa keluar masuk istana dengan mudah, sekarang mungkin ada batasnya. Dibatasi. Dulu bisa parkir di depan istana, sekarang tidak bisa lagi parkir di depan istana. Ya nggak bisa lah, cuma presiden saya aja nggak boleh. Tapi kan kalau kita lihat beberapa saat setelah pelantikan presiden dia bisa keluar masuk ke situ. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Nah, barangkali itu ada hubungannya dengan persoalan-persoalan itu. Kalau bagi saya, sebetulnya mana sih yang lebih penting bagi publik gitu ya? Apakah hubungan personal antara Megawati, Jokowi, dan kemudian orang-orang yang kita curigai sebagai yang dimaksud dengan Ibu Megawati? Kalau menurut saya, kalau sebaiknya ya Pak Jokowi memang penting berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau dia menganggap ada suatu persoalan yang dia harus ambil keputusan dan mungkin sedikit merugikan partai, ya ambil aja. Tapi kan statement ini Pak Ikrar diulang-ulang terus. Dalam pidato kemarin? Iya, bukan dalam pidato kemarin. Ini kan dalam satu periode beberapa bulan belakangan ini, orang-orang yang dianggap sebagai brutus, kemudian penumpang gelap dan seterusnya, ini kan bukan sekali disampaikan dalam kongres ini. Artinya pesan Mega itu nggak nyampe ke Jokowi, atau Jokowinya yang keras kepala. Jadi begini ya, itu yang memang kita harus melihat ya, itu bos-bos partai-partai itu ya, baik itu Megawati, Surya Paloh, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian juga Sutioso, dan termasuk Yusuf Kala juga ya, itu juga memang harus menyadari ya, bahwa mereka juga tidak bisa mengatakan bahwa Jokowi itu adalah peminjam kendaraan. Kenapa demikian? Sebab kalau kita lihat ya, kalau nggak ada Jokowi, ini partai-partai ini juga tidak akan ada di pemerintahan. Jangan-jangan malah Jokowi yang dipinjam sebenarnya. Betul. Kalau tidak ada JK, juga Jokowi juga belum tentu menang menjadi presiden. Jadi itu yang harus diingat juga ya. Dan kemudian yang juga harus difahami juga ya, bahwa memang harus ada batas antara partai dengan pemerintah ya. Jangan kemudian PDIP kemudian langsung membuat satu statement bahwa kita mau menjadi partai pemerintah dan bukan partainya pemerintah, gitu kan? Yang kemudian banyak media yang tidak memahami istilah itu ya. Walaupun saya yang belajar ilmu politik tahu kalau yang namanya partai pemerintah itu adalah the ruling party. Sementara kalau ide partainya pemerintah ya the rulers party kan. Jadi itu dalam bahasa Inggris itu jelas ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang membingungkan. Nah, kemudian yang jadi persoalan juga kan itu ya, jangan sampai ini bos-bos atau oligark partai itu merasa bahwa semua kebijakan pemerintah itu harus direstui oleh mereka. Nggak bisa begitu. Itu mungkin persoalannya di situ. Jadi apapun yang ingin dirilis oleh presiden harus via Teuku Umar. Makanya ada komunikasi yang dihambat di situ, termasuk soal parkir-parkir itu mungkin. Gimana Mas Budi? Saya kira betul kan, dari awal kan persoalan-persoalan yang muncul, calon Kapolri, kemudian juga beberapa persoalan. Sebelum itu soal penyusunan kabinet kan cukup berkaitan makan dengan waktu lama kan waktu itu. Jadi itu adalah sumber problemnya kan. Jadi semua harus dikomunikasikan dengan partai-partai pendukung itu, dan itu partai pendukung pun yang sebenarnya pada personal-personal yang menjadi oligark. Oligark. Cuma mabesnya di Teuku Umar. Jadi model partai kita kan memang betul-betul mengandalkan pada person-person yang karismatik gitu ya. Jadi Megawati dengan PDIP dengan Megawati, Nasdem dengan Surya Paloh, dan yang lainnya juga begitu. Nah, mereka merasa punya saham yang mayoritas, sehingga mereka perlu diajak
bicara. Betul bahwa komunikasi politik dengan partai pengusung tentu saja penting, tapi kan juga ada batasnya seperti yang dikatakan Pak Ikrar tadi. Apa namanya? Yang nentuin batas ya? Bagaimanapun presiden kan kepala negara dia. Banyak ungkapan ada ungkapan satu yang populer itu kan, begitu kita mulai menjadi presiden maka berakhirlah loyalitas pada partai gitu. Saya pikir mereka harus menyadari itu gitu. Jadi kalau mereka sadar, maka tapi mungkin dalam kasus Jokowi berbeda karena Jokowi dianggap tidak terlalu berkeringat. Bagaimana Anda melihat? Iya, itu debatable ya, karena memang kalau kita lihat popularitasnya kan juga. Kalau Anda katakan bahwa Jokowi tidak berkeringat, pertanyaan saya kemudian, apakah kemudian PDIP itu punya calon presiden lain kecuali Ya, artinya dibalik dong, tidak keringat aja Jokowi bisa mengangkat PDIP, apalagi kalau berkeringat gitu. jadi dan kalaupun kemudian PDIP merasa bahwa itu kan gara-gara kami Jokowi bisa jadi presiden, udah jelas-jelas angka untuk pemilihan legislatif itu PDIP cuma 18 sekian sementara Pilpres karena Jokowinya 53,1,15 ya. Jadi faktor Jokowinya tinggi. Buat saya iya. Dan bukan mustahil juga, walaupun dulu Puan Maharani mengatakan mana faktor Jokowinya mana dan sebagainya. Itu kalau bukan Jokowi yang jadi calon presiden mungkin juga PDIP-nya lebih rendah daripada itu. Atau begini Pak Ikrar, mungkin dalam kondisi sekarang ini PDIP sudah mulai kehilangan konfidensinya menghadapi Jokowi yang merupakan kadernya sendiri. Jadi begini, ketumnya harus begitu. Kalau kemudian saya kembali ke pidato Megawati ya, dia mengatakan bahwa partai itu adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Kembali ke pernyataan Mas Budi tadi, apakah mempertahankan Budi Gunawan sebagai calon Budi Kapolri? Gunawan ya, bukan Budi yang ini. Budi Gunawan Mas. Ini kan Budi Setiawan. Ini BS, ini BK. Jadi untuk mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kapolri ataupun Cawa Kapolri, itu sesuai dengan kepentingan umum. Kan itu jadi pertanyaan juga. Apakah misalnya ketetapan hati dari seorang Jokowi yang tidak mau BG itu menjadi calon Kapolri, itu bukan berarti dia menyuarakan kepentingan umum. Itu juga harus dilihat ya. Dan kemudian kembali ke soal tadi bahwa Andi, kemudian Rini Sumarno ataupun Luhut itu katanya penunggang gelap atau yang menusuk dari belakang. Pertanyaan saya, kalau Anda dalam posisi Andi, Rini atau apa, itu Anda tuh harus kemudian loyal kepada siapa? Kenapa demikian? Karena jelas-jelas itu kan pemerintahan itu dipimpin oleh Joko Widodo. Dan mau tidak mau, karena mereka itu adalah pembantu presiden. Termasuk Luhut yang cuma kepala staf kepresidenan. Mau tidak mau dia menjalankan perintah dari presiden untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Betul, setuju Pak Ikrar. Tapi Mas Budi, Pak Ikrar, jangan lupa komunikasi ketiga orang ini sebelum diangkat masuk dalam istana itu kan sudah intensif dengan Megawati sebagai ketua umum partai. Artinya proporsinya tetap harus berimbang itu. Persoalannya kenapa Bu Mega curhat, komplain dalam tanda petik, karena komunikasi ini tidak berimbang sekarang. Jadi mereka jauh dari Tuk Umar sekarang ini. Ya seperti apa yang diharapkan, karena bagaimanapun betul partai-partai memiliki andil yang cukup besar karena sistem pemilihan kita kan juga melalui partai gitu. Tapi kemarin kan juga diakui oleh Megawati dalam pidatonya bahwa dalam pemilihan presiden juga ada unsur-unsur relawan yang kemudian dia curigai juga bahwa mungkin saja ada kepentingan yang berada di balik relawan itu gitu kan. Nah, tapi relawannya diundang juga loh, ada 10 wakil relawan kemarin. Ya, poin saya adalah ini partai betul penting, mereka perlu juga diajak komunikasi, tapi dalam sistem negara kita, pemimpin tunggal itu adalah presiden. Betul. Dia bukan wakil presiden, dia bukan pemimpin negara. Dia hanya ban serep pembantu ya, pembantu. Jangan pakai ban serep lah kesana. Apalagi ketua-ketua partai gitu. Jadi Bu Mega bukan kepala negara, bukan kepala pemerintahan, Pak Surya Paloh juga bukan, Pak Wiranto juga bukan, cuma ini juga bukan pemegang saham pada waktu pilpres, bukan ketika sekarang. Betul. Jadi sekali lagi betul bahwa mereka mungkin perlu diajak komunikasi gitu sebagai fatsun politik, tapi itu bukan kewajiban mutlak gitu. Betul. Bahwa Presiden Jokowi pengen berkomunikasi dengan mereka, oke, tapi tentu saja ada batasnya dong. Kalau sudah melampaui dignity gitu ya. Ya tinggal aja menurut saya sih. Ini keras sekali. Nanti masalah bikin rame lagi. Nanti berita utama di Tempo minggu depan. Pak Ikrar, dulu saya
ingat betul ya, komunikasi politik yang dibangun Pak SBY itu kan sering kita diskusikan ya kan, itu pun menimbulkan reaksi pro dan kontra bahkan kritik. Apakah Anda tidak melihat ada pola baku yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan komunikasi politik dengan pihak-pihak pemegang saham tadi itu? Jadi begini ya, kalau saya melihat ya, ini cuma persoalan pembagian kue, ya, pembagian kue baik dalam artian melalui kebijakan pemerintah. Bukan soal kabinet. Itu termasuk juga. Ini pembagian kue yang non fisik ya, non sumber daya manusia. Ada juga pembagian kue yang terkait dengan sumber daya manusia ya, yang tadi Anda katakan misalnya jatah kabinet, kemudian juga akses ekonomi. Ya, akses ekonomi itu termasuk yang non SDM tadi, atau kemudian yang misalnya jabatan-jabatan di BUMN dan sebagainya. Ya. Kalau kemudian orang-orang PDIP ngamuk gara-gara misalnya di di jajaran-jajaran komisaris ataupun direktur utama ataupun direktur BUMN itu tidak banyak orang partai. Pertanyaan saya, sadarkah mereka bahwa memang di BUMN itu harusnya tidak ada orang partai? Iya, harusnya profesional. Betul. Dan kalaupun kemudian dikatakan bahwa banyak sekali orang dari pro Jokowi, saya kebetulan menjadi anggota WhatsApp group ya, yang juga terkait dengan relawan juga. Saya bukan relawan, tapi diikutkan di dalam diskusi-diskusi itu. Biasanya mereka diikutkan dulu nih. marah. Kenapa mereka marah? Karena ini gimana sih sebuah harian ibu kota menaruh bahwa kader PDIP dan relawan itu banyak di komisaris. Padahal kalau Anda hitung nggak banyak. Lebih banyak orang yang dari luar PDIP dan luar relawan. Yang jadi komisaris cuma 4 kalau nggak salah ya. Di luar kubu ya, itu. Jadi itu kalau kita perhatikan. Jadi yang ingin saya katakan di sini, mudah-mudahan ya konflik-konflik ini berakhir ya, pada 6 bulan pertama pemerintahan Jokowi ini. Yang bisa membuat itu berakhir apa? Selama mungkin trio macan masih di situ, mungkin akan terus ada konflik. Pertanyaan saya, gangguan apa atau hambatan apa yang dibuat oleh trio singa itu? Itu yang harus dijawab ya. Kemudian kedua ya, apakah kemudian ya mereka juga sadar ya, teman-teman yang menjadi pemimpin-pemimpin partai ini sadar bahwa kalau ini terus-menerus intrik-intrik istana, intrik-intrik partai dan pemerintah itu berjalan, itu apakah kemudian tidak mengganggu jalannya pemerintahan yang kita tahu bahwa mereka itu mau kerja ya. Dan itu Anda perhatikan lah ya, itu boleh kata bahwa memang ada sebagian dari nawacita itu yang tidak masuk di dalam RPJMN ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kemudian ketika Bappenas dulu akan membuat RPJMN 2015-2019 itu kemudian calon-calon pemerintah termasuk juga PDIP juga kemudian melakukan hubungan dengan Bappenas sehingga kemudian antara nawacitanya Jokowi itu klop dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional itu ya, yang memang harus ada kesinambungan kan begitu. Oke. Gitu. Baik. Ya, Bapak sekalian dan juga pemirsa, saya ingatkan Anda bisa berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Dan pemirsa, Megawati dalam pidato politiknya mengkritik pihak yang mengatakan bahwa partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi atau alat tunggangan semata. Kita simak sama-sama statement dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Penjelasan ini sangat relevan, mengingat ada sementara pihak selalu mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi. Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Disinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Namun, mengatakan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik sama saja mengertikan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat. Fenomena ini nampak jelas ketika pada saat bersamaan muncullah sebuah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik. Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri. Mas Budi ada komentar? Pidato Bu Mega?
salah satu bagian yang menjadi pokok pikiran pidato itu kan. Jadi dia mengkritik atau mempersoalkan adanya pandangan bahwa partai politik ini hanya dianggap sebagai kendaraan saja. Setelah itu ditinggal. Lalu dia kemudian menyebut ada relawan yang ditunggangi oleh orang-orang di belakangnya. Ya saya pikir ya ini mungkin bagian dari usaha dia untuk mengatakan bahwa presiden yang ada di depan saya, tolong dia nggak nganggap presiden, Mas, sebagai petugas partai ya. Kalau dia nganggap presiden beda, pasti ada kesempatan pidato di situ, ya kan? Ya, betul. Ingat, Anda adalah bagian dari partai yang saya calonkan. Anda tidak bisa lepas dari kepentingan kita. Dan ya kita harapkan itu bukan tidak segera dipenuhi gitu kan. Ya sekali lagi betul dia dicalonkan oleh partai, tapi dia bukan presiden yang bukan presidennya partai, mewakili partai. Ada banyak orang yang memilih rakyat, dia, dan mungkin yang perlu diingat oleh juga PDI bahwa dia sekarang bukan oposisi loh. Kenapa dia selalu menyerang presidennya? Kok gayanya kayak oposisi gitu ya? Seperti oposisi. Dalam sebuah rapat di DPR yang tertutup untuk jurnalis ya. Itu kan betul-betul yang keras sekali. Lah katanya tertutup kok tahu. Yang keras sekali tentang pencalonan BG kemarin. Itu adalah PDI gitu. Jadi seolah-olah dia sebagai partai, bahkan orang-orang partai politik yang dulu berseberangan ya, yang mendukung Pak Prabowo merasa tersenyum-tersenyum yang oposisi siapa? Dalam pembelajaran politik saya bingung nih Pak Iker. Hanya ada di Indonesia kayaknya kayak begini. Itu yang saya bilang waktu itu, berbagai kesempatan ya, termasuk diskusi tertutup. Saya bilang ini hanya ada di Indonesia. Atau hanya ada di PDIP? Enggak, di Indonesia, karena kan kasus dulu SBY ataupun SBY Budiono juga yang mengganggu kan sama aja partai-partai. Cuma yang di situ bukan Partai Demokrat yang mengganggu. Cuma ini partainya memang sendiri. Benar Anda juga ya. Ini partai sendiri, PDIP ya. Saya juga mendengar cerita itu ya. Jadi waktu rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden kemarin, itu ada teman seorang anggota DPR kemarin sama ketua DPR. Itu dari partai bukan KIH loh ya, dari KMP. Dia bilang, Mas, itu masih aku heran Mas, teman-teman PDIP itu nggak punya ewuh pakewuh, nggak punya rasa sopan santun kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Itu kata-katanya itu begitu memborbardir, pokoknya dia harus ini BG, macam-macam lah gitu kan. Sementara kami ini yang dari KMP itu masih merasa beliau itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itu yang buat saya ini sebuah anomali politik ya. Bahwa kalau Anda perhatikan, itu di undang-undang loh, Presiden itu sebagai pemimpin kepala negara ada undang-undang protokol yang harus menjaga wibawa Presiden. Iya, kayak misalnya ya di dalam pidato sambutannya Megawati itu ya. Itu kan cuma disebut misalnya yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia tanpa menyebut namanya. Sementara yang lain-lain ketua partai itu. Artinya apa? Buat saya pelecehan itu terhadap jabatan presiden dan wakil presiden. Tapi kan Joko Widodo datang tidak dengan kapasitas Presiden Republik Indonesia, dia pakai seragam partai. Buat saya itu juga adalah kekhilafan besar ataupun kesalahan besar yang dilakukan oleh Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi mau rekonsiliasi, Pak. Justru itu, tapi kan yang terjadi bukan rekonsiliasi tapi maki-maki terhadap dirinya. Kenapa dia tidak diberikan kesempatan untuk pidato? Itu yang juga harus kita pertanyakan ya. Harusnya juga teman-teman itu juga menghargai Jokowi itu bukan petugas partai ya, tapi dia adalah kader partai yang kebetulan terpilih menjadi presiden. Dan buat saya harusnya Jokowi juga dilarang. Itu harus ada protokol kenegaraan yang melarang seorang Presiden Republik Indonesia menggunakan atribut partai. Termasuk juga jaket merah kemarin. Karena buat saya seorang presiden dari partai apapun mereka berasal, begitu terpilih menjadi presiden, dia harus menanggalkan atribut-atribut partai politik pendukung ataupun partai yang dipimpinnya. Nah, cuma ini persoalan ini adalah pembelajaran politik buat kita ya, karena kebetulan ini presiden kita yang sekarang ini bukan orang besar seperti SBY. Apa maksudnya orang besar ini? Orang besar badan besar, jiwa besar. Badannya besar, kemudian juga pernah menjadi orang besar ya, punya kepangkatan misalnya jenderal atau apa ya, tapi dia adalah wong cilik, tukang mebel dan itu kemudian dia juga bukan pemimpin partai, makanya kemudian seolah-olah Megawati dan teman-teman itu pemimpin partai itu seolah-olah mengkerdilkan posisi dia. Dan buat saya ini penghinaan terhadap tadi saya katakan
Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan buat saya tuh, makanya saya tadi pagi di sebuah stasiun televisi swasta juga kembali balik justru memaki-maki. Ini jelas duduk persoalannya. Malah sebenarnya Mas Budi, Kongres PDI Perjuangan yang berlangsung dengan pidato pembukaan ketua umumnya yang membahana itu adalah ajang menunjukkan supremasi Megawati Soekarno Putri di hadapan Presiden Republik Indonesia. Ya mungkin itu kesan yang ingin ditampilkan oleh Megawati gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke fatsun atau apa, seberapapun kelemahan banyak ya yang dimiliki oleh Pak Jokowi, tapi dia adalah seorang presiden, seorang kepala negara. Kita tentu tidak menutup mata bahwa banyak sekali kelemahan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi tentang keputusannya yang kadang-kadang terburu-buru. Tentang tapi jangan lupa dialah presidennya. Tapi jangan lupa bahwa dia adalah presiden, seorang kepala negara yang memimpin orang yang lebih banyak daripada kader-kader partai yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Atau mungkin di situ sebenarnya presidennya adalah Megawati Soekarno Putri, Jokowi penggantinya. Ada yang belum rela gitu. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, dalam pembukaan Kongres keempat PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden sangat wajar menjalankan kebijakan partai. Kita simak kembali statement dari Megawati Soekarno Putri selengkapnya. Jika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdiri atas kaki sendiri, dan berperhatian dalam bidang budaya. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan oleh partai. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini. Pak Ikrar, kok saya kasihan sama Presiden Joko Widodo kayak dimarah-marahin ibu guru dalam kongres itu? Jadi begini ya, ini juga aneh. Katanya orang Indonesia itu sopan santun. Katanya orang Indonesia itu memiliki sistem demokrasinya sendiri. Ya. Katanya orang Barat itu sangat liberal. Betul. Sekarang saya mau nanya sama Anda, pernahkah Anda mendengar atau membaca itu Partai Liberal mengkritik Perdana Menterinya melalui media massa? Setahu saya tidak pernah ada. Pernahkah Partai Republik atau Partai Demokrat yang kemudian juga mengkritik presidennya sendiri melalui media massa? Mereka bisa hantam-hantaman, tapi dalam ruang yang tertutup. Saya beri contoh misalnya ya. Saya selalu mengatakan ya, dan saya ambil contoh Australia karena kebetulan saya tinggal di sana dan saya tahu sistem politiknya. Anda lihat ya, itu yang namanya Partai Buruh Australia itu memiliki sistem di mana ada kongres 2 tahunan. Jadi Biennial Australian Labour Conference ya, itu kan. Dan setiap 2 tahun itu dilahirkanlah apa yang disebut dengan Australian Labour Party Platform. Ya. Dan platformnya itu galak-galak Mas. Selama ya. pembahasan? Ya. Bukan, itunya platformnya itu bunyinya galak-galak. Itu harus dijalankan oleh Perdana Menteri. Tapi begitu Perdana Menteri itu terpilih menjadi Perdana Menteri, apakah semua platform partai itu dijalankan? Enggak. Kenapa demikian? Karena kan kenyataan seseorang menjadi Perdana Menteri sebagai pemimpin negara ya, itu berbeda dengan dia kalau misalnya menjadi pemimpin partai. Kenapa demikian? Itu yang disebut dengan modifikasi itu terjadi. Dan bisa saja ya, hantam-hantaman atau kritik-kritik semacam ini itu bisa terjadi dalam ruang tertutup. Kenapa ini dalam ruang terbuka? Nah, itu yang kemudian saya bertanya juga ya. Apakah ini menunjukkan kebesaran seorang ketua umum PDI Perjuangan?
Itu atau yang sebaliknya? Saya juga ingin bertanya, apakah beliau itu memiliki budaya politik Indonesia atau tidak? Hanya Bu Mega dan Tuan yang bisa jawab. Nah, kenapa demikian ya? Sebab kalau dia memiliki budaya politik, itu tidak pantas seorang ketua umum partai itu kemudian mencaci maki, kemudian mengkritik seorang presiden di muka umum ya, apalagi dalam kongres partai. Pak Ikra jangan lupa, Pak Jokowi tidak dianggap sebagai presiden di situ, nah, tapi kader partai. Justru itu ya terus terang ya, apa yang dilakukan oleh Megawati itu bukan cuma mengerdilkan itu sosok Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi mengerdilkan dirinya sendiri. Atau malah orang yang berusaha dikerdilkan malah makin besar di situ. Benar, bukan mustahil ya. Karena kenapa Anda ya? bukan pro Jokowi ya? Oh, kalau saya terus terang Anda bisa dengar pandangan saya di Berita Satu. Kadang-kadang saya juga meritik habis Jokowi, tapi Ya, juga kadang-kadang berimbang lah. karena kenapa demikian? Karena saya ini adalah seorang pengamat politik, Ya. peneliti politik yang Anda tahu ya, we have to put our emotions at low key. Jadi saya meletakkan ya supaya jangan ketika saya bicara atau menganalisis itu emosi saya itu mempengaruhi. Oke, itu kan Anda Pak Ikrar. Ini bahasa lain Anda mencoba mengomentari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tadi, tidak seperti yang Anda seharusnya gitu. Iya. Mas Budi. Ya kritik terhadap Megawati saya pikir sudah diwakili oleh Pak Ikrar. Tapi bagi saya yang penting juga diingatkan kepada Pak Jokowi bahwa mestinya cukuplah 3 bulan lebih ya untuk belajar. Udah 6 bulan ya. Udah hampir 6 bulan, cukuplah untuk belajar. Dia harus mengambil banyak hal untuk memperbaiki pemerintahannya. Prioritasnya apa yang harus dibangun Banyak sekarang? sekali. Mungkin dalam Maksud saya waktu komunikasi politik dengan partainya sendiri seperti Ya, apa? Saya pikir justru dia harus betul-betul melihat publik secara luas. Ambil contoh dalam kasus KPK ya versus Polri. Dia kan sikapnya tidak terlalu tegas. Betul. Bahkan menurut saya jauh lebih baik Pak SBY untuk bersikap dalam hal KPK versus Polri waktu itu kan menyelamatkan KPK. Dia Ya, jangan lupa ada BG di situ. saya tidak tahu apakah dengan pertimbangan-pertimbangan apa, tapi SBY mengambil sikap untuk waktu itu novel dihentikan kasusnya, kemudian Bibi Chandra dikembalikan kepada posisinya dan segala macam. Nah, yang terjadi sekarang ini BW dan Abraham Samad masih terpental dari KPK kan. Ya meskipun KPK pelan-pelan mulai bangkit kembali, tapi ini presiden yang tidak terlalu bagus untuk sebuah pemerintahan yang menjanjikan pemerintahan yang bersih kan. Lalu dalam hal pencalonan Kapolri, dia mestinya juga harus firm dengan sikapnya untuk tidak melantik BG waktu itu. Dan sekarang jangan memberi konsesi lagi untuk mengangkatnya menjadi wakil kepala Polri. Saya kira persoalan-persoalan ekonomi jadi Waka juga sebenarnya calon Kapolri juga gitu sama ya. saja. Dan itu adalah posisi strategis yang juga menjadi wajah kepolisian. Kalau diangkat di situ, saya pikir citranya juga tidak terlalu bagus gitu. Nah, Lalu Mas Budi, tentu saja dalam persoalan-persoalan ekonomi Pak Jokowi juga harus lebih bekerja keras. Dan ini jauh lebih penting daripada memperhatikan apa sih sikap Megawati, apa sih sikap Surya Paloh, apa sih sikap yang lain-lain. Sejalan dengan statement Anda, mungkin upaya itulah yang dilakukan oleh Trio Macan untuk memutus komunikasi dalam tanda petik komunikasi intervensi dari Tuku Umar kepada seorang Presiden Republik Indonesia sehingga Bu Mega merasa terasing. Jadi Trio Macan ini justru menyelamatkan Presiden. Betul. Ya mungkin kita tidak bisa menilai motivasi masing-masing orang. Tapi mungkin dalam hal tertentu mungkin iya. Tapi juga saya yakin juga mereka kan tidak punya. Jangan-jangan kalau nggak ada Trio Macan, Kapolrinya udah BG. Saya pikir mereka kan juga tidak bebas dari kepentingan juga. Yang kita lihat satu persatu aja, kasus per kasus, bahwa ada kasus yang baik sebaiknya di Jokowi mengambil sikap yang kuat gitu ya. Ada juga yang sikap-sikap politik ya betul memang berkomunikasi, tapi tidak perlulah. Misalnya ada setiap ngambil keputusan dia harus ketua Umar, setiap ngambil keputusan dia harus ketua Umar. Jadi itu semua ya kita kembalikan saja kepada. Sebenarnya kantor presiden di mana sih, di istana atau di Tuku Umar? Presiden. Ya. Sampai Itu kemudian seperti ejekan supir taksi gitu kan. Sampai kemudian dianterin ke istana, nggak tuh dianterin ke Tuku Umar. sampai kemudian harus mengungsi ke Bogor kan karena menghindari politik. Kok kayaknya tema-tema begini dari zaman SBY JK dulu kan ada yang the real presiden JK gitu kan. Tahu-tahu setelah SBY Budiono kemudian Bu Ani dianggap juga sebagai the real presiden. Lah sekarang yang the real presiden siapa? Kalau buat saya, Jokowi harus menegaskan diri bahwa I am the President of the Republic of Indonesia. Gitu. Dan kenapa demikian ya? Sebab kalau kemudian dia mengikuti langgam politiknya Megawati yang mengatakan bahwa
perlu komunikasi politik sebelum mengambil keputusan, kemudian nanti misalnya penentuan siapa mendapatkan jabatan apa juga harus begitu. selalu koordinasi. Pertanyaan saya, dia ini boneka atau presiden kan? Itu yang buat saya harus ditegaskan. Dan saya termasuk orang yang mendukung dignity dari seorang presiden. Jangan Anda lupa ya, itu di masa pemerintahan yang lalu itu yang namanya presiden itu adalah paduka yang mulia. Betul. Presiden Republik Indonesia. Dan dulu di masa revolusi kemerdekaan ya, Anda itu kalau di luar sidang parlemen ya, kita itu berdua ngomongnya bung. Tapi begitu sidang, Anda memanggil saya Tuan Ikrar, saya juga memanggil Anda Tuan Doni. Itulah yang tadi saya katakan, the political culture of our founding fathers. Jadi sepertinya hal-hal seperti itu yang tidak terwariskan di kalangan PDI Perjuangan. Betul, selain soal ideologis atau darah ya. Itu yang saya katakan bahwa kita harus mengingatkan kembali ya. Kalau mereka tidak bisa memberikan pendidikan politik pada rakyat, saya yang akan memberikan pendidikan politik pada bos-bos partai itu. Nah, berikan saya harus mengingatkan, Bung atau Bu ya, Anda itu harus melihat Jokowi itu adalah paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia, bukan kemudian dikatakan apa namanya itu petugas partai atau kemudian kader partai. Kita break dulu Bapak-bapak, nanti terlalu keras di bredel program kita ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Siapa menikam Mega masih menjadi topik diskusi kita dalam Prime Time Talk malam hari ini. Bersama saya ada Pak Ikrar dan Mas Budi. Mas Budi, Anda sebagai jurnalis tentunya tahu dong atau bisa menganalisa sebenarnya apa hambatan komunikasi politik yang terjadi antara Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan dengan ketua umumnya yang sebenarnya PDIP itu adalah Megawati Soekarno Putri. Iya, tadi sudah disebutkan bahwa Jokowi muncul sebagai presiden kan bukan sebagai orang yang terlalu penting di partainya kan. Dia di Solo bukan ketua umum, bukan ketua. Kemudian di Jakarta juga bukan aktivis yang di intinya gitu. Lalu di pusat tentu saja dia juga bukan satu anggota lingkaran dalamnya PDIP. Artinya pengaruhnya terhadap lingkaran dalam mungkin tidak terlalu besar. Dan sementara itu PDI kan seperti juga di Demokrat, seperti Gerindra, dia adalah partai yang mengandalkan pada satu orang person, yaitu Megawati. Ini benar partai kan, bukan fans club? ya, sebetulnya dia termasuk salah satu partai kader kan. Bagaimanapun dia punya ideologi dan segala macam. Kadernya tapi yang terjadi adalah ya seperti Demokrat, seperti Gerindra, dia terpusat pada satu orang tokoh yaitu Megawati. Artinya ketika satu persoalan mengganggu hubungan Jokowi dan Megawati, maka itu kemudian akan dianggap sebagai persoalan antara partai dengan Megawati kan. Padahal tidak seharusnya begitu, tidak selalu begitu. Seperti itu gitu. Jadi dan kepentingan Megawati sebagai person mungkin berbeda juga dengan kepentingan partai kan. Jadi kalau ada kepentingan yang tidak terakomodasi oleh Presiden Jokowi, barangkali itu akan bisa mengganggu hubungan mereka. Termasuk juga hubungan dengan partai politik. Mas Budi, situasinya berbeda ya ketika almarhum Taufik Kemas masih ada ya. Itu kan Pak Taufiknya bisa menjadi apa ya? Lobbyis kan. Bagaimana Pak Taufik dia bisa begitu cair ya? Cair dengan partai politik apapun dia bisa, dengan Pak SBY bisa, dengan JK apalagi. Apakah itu sekarang menjadi kelemahan PDI Perjuangan yang tidak mendapatkan sosok seperti TK di tubuh PDI Perjuangan sekarang? Sebetulnya setelah Bu Mega kan ada dulu Pak Pramono Anung yang dia juga bisa menjadi jembatan di beberapa partai. Tapi sekarang saya nggak tahu apakah dia cukup berperan di dalam partai ini yang setelah digantikan oleh Hasto kan sebagai sekjennya gitu. Cahyokumolo kemudian karena dia jadi kabinet kemudian digantikan oleh Hasto. Nah, Hasto ini kan mungkin dia masih agak junior kan dibandingkan Pramono Anung dan segala macam, sehingga komunikasi politiknya seperti yang tergambar ketika dia menyerang frontal Abraham Samad dalam kasus KPK, ini kan menunjukkan permainan politik yang sebenarnya belum terlalu dewasa begitu ya. Atau mungkin memang sudah dipasang itu ya, jadi mungkin, bumper ya kan? Bisa juga karena bagaimanapun BG adalah calon yang didukung oleh ketua umum partai. Nyatanya sekarang jadi sekjen kan? Jadi sekjen
sudah diputuskan ya jadi Iya, sudah diputuskan. Ya. Ya kongres memang kongres milik sekjen itu. Iya, jadi barangkali ada jembatan yang terputus ya dari sisi lobby politiknya dan segala macam. Apa sih susahnya Pak Ikrar melakukan komunikasi politik antara seorang presiden dengan pemimpin partai, bukan cuma PD Perjuangan itu kan, dengan partai-partai yang lain? Sebetulnya gampang, asalkan kemudian ya itu posisi, misalnya tadi saya katakan antara Anda dengan saya itu adalah Setara ya. setara, Equal. ya, equal, ya. Kenapa Yang kita lihat di kongres itu tidak terjadi. Buat seperti saya itu. tidak equal. Ya. Itu rendah atau direndahkan? Presiden direndahkan. direndahkan. Ya, walaupun kemudian akhirnya Megawati merendahkan dirinya sendiri. Ya. Ya. Kenapa demikian? Karena seperti juga yang sudah ditulis oleh The Jakarta Post ya 2 atau 3 hari yang lalu, itu headline-nya itu sudah menjelaskan secara pasti ya bahwa Kongres PDIP di Bali itu hanya ingin menyatakan who is the boss. Kan? So who is the boss? Megawati ingin mengatakan bahwa I'm the boss, tapi dia lupa ya bahwa legitimasi dia itu cuma ada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya beri contoh misalkan legitimasinya Megawati kayak Surya Paloh, kemudian juga Muhaimin Iskandar atau Romahur Muzi itu dikumpulin itu nggak sebanding dengan legitimasinya Joko Widodo yang memang dipilih oleh 70 juta pemilih lebih ya. Jadi itu harus diingat ya. Mungkin kalau trio macan itu sudah tidak ada di lingkaran istana, baru menurut Bu Mega bisa dianggap sebagai membuka peluang komunikasi yang harmonis. Saya tidak yakin bahwa Jokowi kemudian akan merelakan teman-teman bertiga itu meninggalkan dia. Nggak ada reshuffle berarti? Bukan. Kalau memang reshuffle-nya cuma itu pertanyaan itu saya. Soal kinerja. Pertanyaan saya, apakah Rini Sumarno ini sekarang kinerjanya jelek atau enggak? Kemudian juga indikator apa atau kemudian tolok ukur apa yang menyatakan Andi dan Rini Sumarno out karena misalnya kinerjanya jelek. Kenapa demikian? Karena Jokowi itu cuma punya beberapa orang yang kemudian bisa langsung dia perintah dan menjalankan perintah dia, khususnya yang terkait dengan kebijakan. Okay. Jadi ada Tikno ya, jadi Pratikno sebagai Mensesnek, Andi Wijayanto sebagai Seskap, dan kemudian juga Luhut Binsar Panjaitan sebagai kalau orang itu sudah tidak ada, staff itu. nggak bisa apa-apa lagi ya? Iya. Oke. Tapi kan kalaupun mereka di reshuffle, ya basisnya harus kinerja. Betul kan karena tekanan Megawati atau lagi pula yang lain-lain. menilai kinerja kan presiden bukan ketua umum partai kan? Iya betul. Oke. Jadi, Baik, Bapak-bapak, kita harus akhiri sampai di sini diskusi kita ya biar tidak jadi ajang kongres partai perjuangan lain. Pak Ikrar terima kasih, Mas Budi terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan kesempatan